Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hadiratmu Bapa. Kami anak-anakmu mengucap syukur padamu Tuhan. Kami semua datang dengan rendah hati, memohon Tuhan, pengampunanmu Tuhan. Ampunilah akan kesalahan kami Bapa. Dosa kami yang sering kami lakukan, yang hingga menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena dari malam hingga saat ini, Tuhan masih memberikan kami umur panjang, berkat kesehatan, perlindungan. Hingga saat ini kami masih boleh bernapas dan masih memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami masih sering bercerita, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu. Kami menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara-saudara kami setiap saat Tuhan. Begitu pula Tuhan, Tuhan selalu menyirami kami setiap saat. Sesuai firman-Mu dalam Yesaya 27 ayat yang ketiga. Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami. Hingga tadi malam, hingga saat ini, kehidupan kami Tuhan jaga terus. Setiap langkah kaki kami, kemanapun kami pergi Tuhan, Tuhan selalu menjaga kami, memberkati kami. Dan hingga saat ini, di mana tempat kami masih bekerja, Tuhan masih menjaga kami. Dan Tuhan berkati kami, perjalanan hidup kami, hingga kami tiba di rumah nanti, bertemu dengan keluarga kami, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh kecelakaan, jauhkan kami Bapa. Biarlah kami tiba di rumah dan kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan, berkati keluarga kami, baik kami sebagai opa, oma, suami, istri, dan berkati anak-anak kami, cucu kami. Tuhan berkati keluarga besar kami, persekutuan, gereja-gereja, dimanapun Tuhan berkati kami. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, berkati kami. Berkati pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, baik sebagai TNI Polri, dokter, suster, bidan, pengusaha, pedagang, pilot, apapun pekerjaan kami, sehingga terendah, tukang parkir, supir, taksi, ojek, petani, nelayan, Tuhan Yesus berkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Bapak, di malam hari ini, kami juga berdoa untuk anak-anak yatim piatu, janda, duda, yang sudah tidak mampu bekerja, yang hanya membutuhkan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan berkati, biarlah di malam hari ini mereka menerima damai sejahtera sukacita, hingga mereka bisa menerima berkat sesuai dengan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, yang malam hari ini mengalami pergumulan, baik masalah dalam rumah tangga, di ujung perceraian, dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan roh-roh keras hati, hancurkan Bapak. Biarlah pada waktu ini, sekarang ini juga Bapak, Tuhan lembutkan hati anak-anak Tuhan. Hiburkan anak-anak mereka yang mengalami goncangan hidup. Tuhan berkati keluarga mereka. Anak-anak Tuhan yang mengalami ekonomi merosot, Tuhan angkat mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan, Engkau angkat mereka menjadi kepala, bukan ekor. Bapa, di malam hari ini, kami semua berdoa dalam persekutuan anak-anak Tuhan, di gereja-gereja manapun Tuhan, di mana Engkau berfirman, di mana 2-3 orang menyebut nama-Mu, Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, nama yang berkuasa di bumi maupun di surga, dalam nama Yesus. Berkati kami semua, dan di malam hari ini anak-anak Tuhan yang mengalami tubuh lemah karena sakit penyakit medis, kuasa kegelapan, dalam nama Yesus. Segala penyakit Tuhan Yesus angkat dengan kuasa darah-Mu Yesus. Darah Yesus berkuasa, sembuhkan, pulihkan hamba-Mu, Engkau jamah hamba-Mu, sembuhkan hamba-Mu. Baik anak-anak Tuhan, mari kita tumpang tangan. Darah Yesus berkuasa, sembuhkanlah kami Bapa. Kami percaya di malam hari ini, kami menerima kesembuhan. Anak-anak Tuhan
yang jauh daripadamu. Tuhan, jamah mereka, biar mereka menerima pengasihan Tuhan. Kami percaya di malam hari ini, kami semua telah disembuh, mujizat terjadi, pertobatan terjadi, nubuatan terjadi. Bapak, kami juga berdoa untuk tim Sholat BEM 2. Hambamu, Pak Sibarani beserta keluarga, Pak Lobo, Pak Mordekai, Pak Lidara, Pak Timoti, Pak Marban, Ibu Sufiatul, Ibu Abre, Pak Jeki Sembiring, Pak Yoel, Pak Bambang, Pak Leo, Pak Budima. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati kami dan berkati juga anak-anak Tuhan yang tetap setia, mau melayani bersama kami Tuhan dalam pelayanan. Bapak kami, Bapak Aslamet, Pak Wahyudi sebagai hamba Tuhan yang ada di Jawa Tengah pada Gasing. Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan. Dan berkati anak-anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu, yang tetap setia melayani bersama-sama kami melayani Tuhan, baik dari dana, apapun perjalanan anak-anak Tuhan dalam menjalani pembaptisan. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan mereka yang tetap setia membantu dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan titipan atau talenta, kami semua bekerja di ladang Tuhan. Berkati kami Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati tim Penisi yang mana kami akan menyiar mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, jaga kami dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh intimidasi yang mau menghambat jalannya acara malam ini. Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Ibu Rahma yang akan sebentar bersaksi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih banyak. Kami semua akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami, baik pada waktu kami membacakan isi hati Tuhan, kami semua dapat menerima dengan damai sejahtera sukacita. Dan kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara kami yang jauh dan takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini nubuatan, pertobatan akan terjadi dan sudah terjadi. Terima kasih banyak Bapak. Dengan doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke. Baik saudara, malam hari ini kita baca sama-sama firman Tuhan yang mana judul malam hari ini ya, Ibu atau adik siapa ya namanya? Rahma ya, kesaksian. Dalam Pak Bom, saya mau ambil dari Injil Yohanes ya, Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita baca sama-sama. Bentar ya. Sambil menunggu ya, ada Rahma. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik saudara-saudara, anak-anak Tuhan dimanapun berada, ayat firman Tuhan ini tidak begitu asing ya bagi kita, cuma dia relevan kemana, anak-anak Tuhan banyak tidak tahu. Kalau kita mau kupas dari Yohanes 3 ayat 16, berarti harus kita mengambil dari kitab Kejadian. Kenapa demikian? Karena manusia udah jatuh dalam dosa. Tapi malam hari ini karena waktunya ya, kalau Pak Bobo mau jelaskan, ya kita tinggal waktu setengah jam ya. Kalau Pak Bobo mau jelaskan bisa sampai 2 jam, 3 jam. Gimana? Nanti kita bisa lanjutkan besok ya. Oke, kita buka dulu dalam kitab Kejadian. Oh haleluya. Mengapa sampai Tuhan datang ya? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Mari saudara,
Kita buka di dalam Kejadian. Kejadian 3, ayat yang ke-6 hingga ke-7. Di sini dijelaskan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Awal dari manusia jatuh di dalam dosa. Untuk itu manusia setelah makan buah itu dan mereka jatuh dalam dosa. Mereka langsung tahu bahwa diri mereka telanjang. Sudah jatuh dalam dosa. Mari kita lanjut dalam Kejadian 3. Ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, sesusah payahmu waktu mengandung, akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia terbuat dari debu dan tanah. Hari itu juga, ingat, Adam bukan nama manusia. Dia manusia. Adam adalah manusia, ya. Bukan Nabi Adam. Di situ jelas bahwa Adam berdosa terbuat dari tanah. Ingat, pada waktu kita, nenek moyang kita Adam makan tuh buah, berarti kita mengalami 3 kematian. Kematian dengan Allah, kematian rohani, kematian jasmani. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan ketiga, mati kekekalan. Hari ini engkau makan buah ini, engkau akan mati. Mati kekekalan. 3. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, jelas kalau kita berpisah, kita sudah dihukum. Otomatis sudah murka Allah ada di atas kepala kita. Di dalam Roma 1 ayat 18, sudah jelas bahwa orang yang berdosa sudah jatuh. Ada murka Allah, ya. Murka Allah di orang yang jatuh berbuat dosa. Untuk itu kita buka dulu Roma 5, ya. Roma 5 ayat 12. Ya. Kita perhatikan. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adam sudah dikutuk. Kalau Anda katakan Anda tidak berdosa, Anda menipu diri Anda sendiri. Berarti Anda mungkin keturunan manusia dari planet mana? Ya. Kita buka di dalam Roma 1. Roma 1 ayat yang ke-18. Judul perikopnya, demikian firman Tuhan, hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata di atas sorga, dari sorga, atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Baik, saudara terkasih. Judul perikop malam hari ini, kesaksian dari Ade Rahma. Dia bilang, Pak Bobom, saya kasih ayat, Yohanes 3 ayat 16, 1 Petrus 2 ayat 24. Untuk itu, sebelumnya Pak Bobom menjelaskan bahwa orang yang belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda salah satu orang yang masih
berhubungan dengan dosa, masih orang terkutuk, orang ACWS. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Oh, haleluya. Baik saudara-saudara yang terkasih, upah dosa adalah maut. Darah dan daging tidak punya tempat di kerajaan surga. Hari ini Anda mati, Anda tidak memakai tubuh ini. Dalam penjelasan dalam 1 Korintus 15 ayat ke-46 hingga ke-49. Anda akan mati, Anda memakai tubuh kemuliaan. Untuk itu, Anda belum dibaptis, harus bertobat. Sebelum Anda dibaptis, Anda ada murka Allah ada atas Anda. Tuhan, Anda mau berdoa bagaimanapun, kalau tidak dibaptis, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan berpisah. Bukan masalah perjanjian baru. Kita bukan dalam perjanjian lama. Yesaya 59. Ingat kitab Yesaya 59 sebelum Yesus datang, sudah 600 sampai 725 tahun ya, sebelum itu ya. Oke. Kita buka Yesaya 59. Sebelum ada tahun-tahun selanjutnya. Jadi malam hari ini Anda bertobat yang belum mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Baik, saudara terkasih. Ingat, setan punya kuasa. Setan telah dibuang ke dalam dunia. Ingat, setan sudah diberikan kuasa dari dulu. Dia adalah malaikat, malaikat pembangkang. Dalam Yesaya 14 ayat 12, setan dibuang ke dalam dunia. Ingat, Kejadian 1 sampai Kejadian 1 ayat 2, itu ada namanya gap. Gap itu jauh. Jadi bumi sebelumnya sudah diciptakan. Nanti ada gap itu, ya ingat, di dalam kitab Ayub 40 ada binatang purba. Nah, binatang purba itu kan diciptakan dulu, habis itu dihanguskan perang. Perang ya, ada perang namanya perang malaikat, perang ya, Gabriel dengan Lucifer, sehingga Lucifer kalah dibuang ke dalam laut. Ke dalam dunia ya. Ya, jatuhnya pasti di laut karena kuasa kegelapan paling besar di laut, ya. Ingat, jin, ya. Itu adalah malaikat, ya. Yesaya 14 ayat 12. Dan pada waktu dibuang, roh-roh penguasa-penguasa itu ada di udara. Anda baca Efesus 2 ayat 2. Karena setan banyak di udara-udara, di laut, di darat, tapi paling banyak di dalam laut. Kuasa kegelapan. Untuk itu, saudara-saudara, selama Anda masih jatuh dalam dosa, Anda belum berhubungan dengan Yesus, Anda belum dikenal oleh Bapa kita, Anda tidak diselamatkan. Murka Allah ada di atas Anda. Pemisah antara Anda dengan Elohim yang benar. Ada Elohim-Elohim yang lain, elah-elah. Ingat di Alkitab dalam bahasa Ibrani, A kecil itu Allah ya, tapi dalam bahasa Ibrani juga Elohim kecil. Tapi tidak ada bilang Adonai. Oke? Dan saudara-saudara terkasih, kalau Anda pemisah, kemudian kita baca dalam kitab Yehezkiel. Sebelum saya baca di kitab Yehezkiel, orang yang berdosa belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah orang najis. Saya ingatkan, najis di mata Allah, Anda tidak berkenan. Anda mungkin berdoa dapat kekayaan, itu dari iblis setan. Iblis berkuasa memberikan Anda kekayaan, tapi kalau kesehatan, umur panjang, nei. Kita buka di dalam Yehezkiel 39 ayat yang ke-24. Yehezkiel 39 ayat yang ke-24. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, ku berlakukan mereka dan ku sembunyikan wajahku
terhadap mereka. Bagaimana Anda bilang Anda mau masuk surga, sedangkan Anda belum diselamatkan? Najis bagi Tuhan. Murka Allah ada di atas kepala Anda karena dosa Adam. Anda harus dibenarkan oleh anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengeranakan anaknya yang tunggal. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mungkin saudara-saudara yang terkasih, kemarin sudah Pak Bobo jelaskan banyak ya. Siapa itu? Oke, kita baca dalam Yesaya 57. Yesaya 57 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Allah, perhatikan ayat ini. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku, tiada damai. Tidak akan ada damai. Dia selalu bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, saya selamat atau tidak? Dia masih berbuat baik. Tidak ada damai. Dia belum tahu keselamatan. Dia bukan menjadi warga kerajaan surga. Tapi kalau kita sudah menjadi anak-anak warga kerajaan surga. Amin, saudara. Mereka belum ada kebahagiaan. Mereka masih minta, Tuhan, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Tunjukkan kami, Tuhan. Saya harus berbuat baik. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allah. Dia masih mencari kebenaran. Dia masih mencari siapa Tuhannya, keselamatannya. Karena dia belum mengenal kebenaran. Dia berdoa terus, Tuhan akan memalingkan. Dia mendapatkan kekayaan, bukan dari Tuhan. Kita kalau baca dalam Yohanes 3 ayat 16, kita melihat juga. 1 Yohanes 4, ingat yang menulis Yohanes ya. Bukan rasul abal-abal dari luar. RT 7, RT 8, nah, bukan ya. Kita lihat dalam 1 Yohanes. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan sendiri sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan Anda mau enak-enak dan saya berbuat baik sama surga. No. Di dalam Roma 3 ayat 24, Anda mendapatkan kasih anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Anda mendapatkan kasih karunia. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, Anda mendapatkan kasih karunia. Anda percaya kepada Yesus melakukan perintahnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, Anda menjalankan, menuruti firman-Nya. Dalam Yohanes 8 ayat 51 hingga 52, Anda melakukan firman Tuhan. Itu kata-kata dari Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 12 ayat 46 hingga 48, firman-Ku yang akan menghakimi Anda. Aku datang ke dalam dunia, bukan dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia, bukan untuk dilayani. Tapi dia datang ke dalam dunia untuk melayani Anda, saya dan semuanya. Amin, saudara. Ingat, bukan karena perbuatan Anda masuk kerajaan surga. No. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Anda mendapatkan kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu kita diberikan hak kuasa,
Di dalam 1 Yohanes, ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita sebagai anak-anak Allah. Pak Bambang tidak pernah namanya bosan-bosan menyampaikan. Kita telah diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai orang-orang yang merdeka. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Galatia 5 ayat pertama. Kemerdekaan orang Kristen. Kita sudah menjadi, nama kita sudah terdaftar di kerajaan surga. Karena Yesus berkata, jikalau kamu mendengarkan firman-Ku, kamu akan merdeka. Di dalam Yohanes 8 ayat 36. Untuk itu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20. Nama Anda sudah terdaftar di kerajaan surga. Kenapa Anda tidak suka? Senang kan? Haleluya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus Anda. Naturnya sebagai Allah. Tetap dia Tuhan. Untuk itu Tuhan datang ke dalam dunia. Dia harus menjadi manusia. Sebagai korban penebusan, dia harus mati di kayu salib. Kalau dia datang sebagai Tuhan, natur hanya sebagai Tuhan. Apakah Anda bisa bunuh Tuhan? No. Untuk itu dia datang sebagai manusia. Di dalam perjanjian lama di kitab Keluaran 21 ayat yang ke-12. Domba Paskah. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 37 dan selanjutnya. Yohanes melihat Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang siap dikorban. Matinya mana? Mati sebagai manusia. Tapi kealahannya tidak pernah mati. Contoh, Pak Bambang sudah berapa kali kasih tahu. Sebelum Pak Bambang menjadi hamba Tuhan. Nama Pak Bambang. Ya, Pak Bambang dari kecil Pak Bambang namanya. Terus setelah Pak Bambang menjadi hamba Tuhan, apakah nama Pak Bambang hilang? Tidak. Begitu pula Tuhan. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Yang matinya apa? Manusianya. Kita baca lagi dalam Ibrani. Kita baca dalam Ibrani. Ibrani 4. Ayat yang ke-14 dan 16. Mari kita baca bersama. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung. Perhatikan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Perhatikan, kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan kita pada waktunya. Anda sudah diselamatkan. Hari ini Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Tuhan yang datang. Tuhan pula. Yesus yang datang. Yesus pula nanti yang akan menghakimi Anda. Kalau Anda tidak mengenal Yesus, bagaimana Yesus mau mengenal Anda? Anda yang sudah dibaptis, jangan coba-coba Anda menyangkal Yesus. Dalam Matius 10 ayat yang ke-32. Matius 10 ayat 32. Kalau Anda menyangkal Yesus di hadapan manusia, Yesus juga akan menyangkal engkau di depan Bapa di surga. Tapi kalau Anda mengaku Yesus, Yesus dalam Matius 10 ayat 31, Yesus juga akan mengakui Anda di depan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 hingga ke-9. Kalau Anda mengaku dosa, Anda akan diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama hingga selanjutnya, hingga kedua. Di situ Yesus sebagai perantara bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.
Anda semua. Dan oke, sebelum itu masih ada waktu, saya lanjut dulu ya. Kita melihat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-68. Kita buka ya. Lukas 1. Lukas 1 ayat yang ke 68 ya. Kita buka sama-sama. Nah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Perhatikan ayat ini anak-anak Tuhan baik-baik. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Terpujilah Allah Israel. Yang saya bingung ini Allah-Allah banyak dari luar. Allah di bawah pohon, di atas gunung, di atas batu. Ini Allah-Allah mana ini? Ingat, keselamatan hanya ada pada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di luar daripada itu setan, jin. Di dalam kitab Ulangan 6 ayat 13, 14, ayat 15. Jangan engkau menyembah ilah-ilah lain di antara bangsa-bangsa Israel. Ini Israel, ini Mesir, ini Irak, ini Iran, ini tanah mana, Arab Saudi, tanah apa. Tidak ada ilah lain. Allah yang benar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nabi Musa menyelamatkan bangsa Israel. Umat pilihan. Umat Allah. Di dalam Keluaran 4 ayat 22. Israel adalah anak sulung, bukan anak abal-abal. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel, anak sulung, di dalam kitab Taurat. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 23 ayat 13. Jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 23 ayat 13. Allah yang benar dari Israel. Tongkat kerajaan tidak akan diberikan kepada bangsa lain. Kejadian 49 ayat 10. Perjanjian kekal untuk keturunan Abraham, Ishak. Kejadian 17 ayat yang ke-7. 6, 7, 8 dan selanjutnya. Mazmur 147 ayat yang ke-19. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, bukan bangsa lain. Yang di rumah katakan amin. 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-5. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Hanya ada Allah dari Israel. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Roma 3 ayat yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Untuk itu malam hari ini Bapak mengingatkan, tidak ada keselamatan di luar Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Di rumah katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih, Allah dulu menaruh malaikat kerub. Dulu, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia diusir. Manusia diusir. Kejadian 3 ayat 23 hingga ke-24. Tuhan mengusir manusia, menaruh malaikat kerub, mencegah manusia. Di situ hubungan manusia dan Allah berpisah. Untuk itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia datang untuk menyelamatkan kita.
sehingga Tuhan melepaskan. Tuhan mau mati di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka sama-sama dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Allah. Saudara-saudara yang terkasih, orang bunuh manusianya. Apakah Anda bisa bunuh Tuhan? Bisa. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17 hingga ke-18. Aku yang memberikan nyawaku. Tidak ada seorang pun dapat mengambil nyawa Tuhan. Dia yang memberikan dan dia mengambil kembali. Amin, saudara. Untuk itu Allah menyertai kita. Orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah menyertai kita. Damai sejahtera di antara manusia. Lukas 2 ayat 14. Mari kita baca. Orang yang percaya Yesus, hari ini Anda diselamatkan. Anda mendapatkan damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anda yang mengakui mulut Anda, lidah Anda mengakui. Filipi 2 ayat 11. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serahkanlah dirimu dibaptis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah. Anda percaya dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Percayalah, baptislah, serahkanlah dirimu dibaptis, dan akan Anda diselamatkan. Markus 16 ayat 15 sampai ke 16. Dibaptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ingat, tidak ada nama lain yang berkuasa di dalam dunia maupun di surga. Segala kuasa telah diberikan kepada Bapa, kepada Yesus. Tidak ada kepada siapa. Tidak ada kepada orang-orang yang mengaku sudah menggenapi. Menggenapi apa? Bukan menggenapi, merusak. Tidak ada menggenapi. Firman Tuhan sudah digenapi. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Aku datang ke dalam dunia tidak menghilangkan salah satu iota pun hukum Taurat. Yesus sudah menggenapi. Di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Yesus sudah menggenapi. Siapa lagi yang mau menggenapi? Aneh-aneh aja ya. Dengan perantara Kristus kita telah didamaikan dengan Bapa. Saudara-saudara terkasih. Karena Kristus kita sudah didamaikan dengan Bapa. Mari saudara kita baca di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 18. Bentar ya. Ulang. Bentar ya. Pak Bob punya gangguan ya. Bentar ya. Pak Bob perbaiki mouse dulu ya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita percaya kepada Kristus, kita tidak berpikir macam-macam, kita sudah diberkati, ya, kita sudah tahu keselamatan, ya,
Kita telah didamaikan oleh kasih Kristus, ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, untuk itu kami anak-anak Kristus yang sudah diberkati. Kita jauh daripada segala. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu kita anak-anak Tuhan. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi warga kerajaan surga dan kita menjadi ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Bentar ya, Abang bikin baik bos ya. Bos ini agak lambat. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi warga kerajaan surga. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah diberi hak kuasa penuh di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 8 ayat 36. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan baru, dan sebagai warga kerajaan surga, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, kita menjadi anak-anak terang, sudah diselamatkan, sudah menjadi warga kerajaan surga, dan apabila kita sudah menjadi anak-anak terang, untuk itu kita harus jaga biar kita tetap menjadi anak terang. Yesus berkata, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yesus adalah terang dunia. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menjadi anak-anak terang, karena Yesus sendiri berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Baik. Saudara-saudara terkasih, mari kita lihat ya sebentar. Kalau Yesus berkata dia adalah terang dunia, nah otomatis kalau orang yang percaya sebagai apa? Kita lihat. Kita buka dalam Efesus ya. Efesus 5. Nah ini. Kita baca sama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Baik, saudara terkasih. Kalau kita, ya anak-anak Tuhan, kalau Anda sudah menjadi anak terang, berarti Anda sudah diselamatkan. Untuk itu, kalau kita lihat di dalam ayat ini, nah, 2 Korintus 5, mari kita buka. Nah, perhatikan ayat ini ya. Dia connect dengan surat 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan kedua. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 hingga ke-19. Kita baca sama-sama. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan
pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan telah memberikan kita Yesus sebagai pendamaian. Jadi Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda selamat. Kalau tidak, untuk itu saudara-saudara terkasih, mintalah dalam nama Yesus. Hari ini, Anda sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda diberikan hak penuh sebagai pewaris kerajaan Allah. Anda mendapat sebagai pewaris kerajaan Allah. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Yesus menjamin Anda, Bapa pegang Anda. Jatuh kemana? Tidak bisa jatuh ya. Untuk itu Anda berjalan, berdoa, minta terus. Yesus berkata, jikalau kamu meminta dengan menyebut namaku, aku akan melakukan. Baik itu berdoa dalam pekerjaan, sakit penyakit, Anda minta. Berdoa, Tuhan akan menjawab. Berserulah kepada Tuhan, carilah Tuhan selama ia mau ditemui. Yeremia 55 ayat yang ke-6. Kita buka dalam 1 Petrus sesuai dengan malam hari ini. Permintaan dari Rahma ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, saudara. Untuk itu serahkanlah dirimu untuk dibaptis. Hari ini Anda dibaptis, dosa-dosamu dikuburkan. Hari ini engkau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Roma 6 ayat 3 sampai ke 5. Anda diselamatkan. Yang hari ini belum percaya, bertobat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jangan mendengarkan orang, belajarlah. Jangan mendengarkan orang yang tidak mengerti. Ingat, dalam Matius 15 ayat 14, 13-14. Orang buta tuntun orang buta. Dan keduanya mati masuk ke dalam jurang. Amsal 14 ayat 12. Banyak orang menyangka jalan itu lurus. Tahu-taunya jalan itu menuju maut. Yesus berkata, Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Anda mau pilih jalan mana kalau bukan Yesus? Untuk itu saudara-saudara terkasih, Yesus memberikan begini. Marilah, marilah. Ingat Mazmur Daud. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir. Dari tangan orang-orang asing. Nubuatan terjadi. Yohanes 14 ayat 6. Daud katakan, ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu Tuhan. Untuk itu Tuhan datang ke dalam dunia. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada yang lewat Yesus. Dia kebenaran itu. Bukan orang-orang di luar Israel. Jangan kau percaya. Iblis datang sebagai malaikat terang. Firman Tuhan di dalam Galatia 1 ayat yang ke-8. Apabila ada malaikat sekalipun yang berbicara bahwa dia adalah juru selamat, jangan Anda percaya. Terkutuklah dia. 2 kali disampaikan. Galatia sudah ditulis tahun 50 Masehi. Sebelum 700.000 tahun sebelum. Keselamatan tidak ada di luar lain. Oke, kita baca terakhir sambil menunggu ada Rahma ya. Silakan Rahma, silakan masuk. Kita baca dalam 2 Petrus 3. Petrus 3 ayat yang ke-9 dan 18 ya. Perhatikan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita lihat bahwa banyak orang bilang, Tuhan kita begini-begini. Kasih tinggal saja. Yang penting kita sudah bekerja, kita sudah menyampaikan. Lanjut kita baca 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Percaya Tuhan Yesus. Hari ini Anda percaya, Anda tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Maranatha. Sampai jumpa lagi. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu. Oh, haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah bersama-sama membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan, isi hati Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan ini kami boleh simpan dalam hati kami dan berguna bagi kami dan kami menjadi anak-anak terang dan damai sejahtera bagi kami semua, anak-anak Tuhan yang haus akan firman kebenaran. Biarlah benih-benih rohani ini kami boleh menabur kepada saudara-saudara kami, khususnya anak-anak Tuhan yang jauh daripada-Mu Tuhan. Kami percaya di malam hari ini, dari kesaksian anak terkasih yang Tuhan telah memilih dia, sesuai dalam Roma 8 ayat yang ke-29 hingga ke-30. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang mengambil kami, dan Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya di malam hari ini kami semua sudah mendapatkan kasih karunia dan kami akan bersama-sama dengan Bapa di sorga sesuai janji-Mu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Kami semua ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.